Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru ya. Ikuti terus sampai habis agar kamu terus update informasi mengenai saham. Oke, berita kita awali dari Wall Street ya. Wall Street ditutup menguat hari Jumat kemarin ya. Indeks S&P 500 dan Nasdaq dapat level tertinggi dalam sebulan dan ini dia rinciannya. Dow Jones naik 0,30%, S&P naik 0,39% dan Nasdaq naik 0,69%. Nah, ini karena apa ya kira-kira? Ternyata data berbaik dari Amerika di mana inflasi turun 6,5%. Ini bila dibandingkan dengan bulan November ya. Dan bagaimana nih dengan hari ini? Bursa Asia ternyata mayoritas ditutup cerah kecuali Nikkei STI. Terbiasa mengikuti jejak Wall Street ya untuk bursa Asia. Dan bagaimana nih dengan IHSG hari ini? IHSG juga ditutup naik seiring investor apresiasi surplus neraca dagang. Dan kita ke komoditi pertama, ke minyak dulu nih, di mana minyak turun di awal sesi Asia tapi melayang mendekati tertinggi di 2023. Sedangkan untuk harga batu bara yang sudah jeblok 9%, cuaca bisa mendorong harga batu bara pekan ini. Semoga saja ya bisa naik ya. Untuk harga CPO ini bisa terkerek naik terimbas rencana penghentian ekspor Malaysia RI ke Eropa. Sedangkan untuk harga emas hari ini 16 Januari 2023 global dan Antam bikin silau jadi naik bersamaan ya, bahkan menyentuh rekor tertinggi sejak 9 bulan di 1.900 lebih. Dan ngomongin soal emas, ini ada 5 daftar perusahaan produsen emas terbesar di Indonesia. Nah, siapa aja nih? Ya, dilansir dari data Kementerian ESDM, Sabtu 14 Januari, ini sejumlah perusahaan emas terbesar di Indonesia. Simak ulasannya. Yang pertama ada PT Aneka Tambang Tbk Antam. Wah, yang punya sahamnya Antam nih pasti gembira ya mendengar berita ini. Adapun produksi utama emas Antam ini berasal dari tambang bawah tanah Pongkor di Jawa Barat dan Cibaliung, Banten yang saat ini telah memulai fase pasca tambang. Dan yang kedua ya, yang sudah sangat terkenal adalah PT Freeport Indonesia yang diketahui sebagai perusahaan emas yang paling populer dan ternyata masih berada di bawah PT Antam. PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung emas di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Dan untuk tambang yang ketiga yaitu PT Agincourt Resources. Ini merupakan perusahaan pengolahan emas yang memiliki tambang emas bernama Tambang Martabe yang terletak di Sumatera Utara. Untuk kegiatan usahanya itu mencakup eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral emas dan perak menjadi bentuk bulion atau batangan. Dan yang keempat, ini ada PT Tambang Tondano Nusa Jaya, adalah anak perusahaan dari PT Arci Indonesia Tbk yang juga dimiliki secara mayoritas oleh PT Raja Wali Corpora, perusahaan milik pengusaha Peter Sondah. Adapun harta kekayaan beliau itu mencapai 1,9 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun. Ini kebanyakan dari emas ya, untuk tambang emasnya. Nah, yang terakhir nih ada PT Nusa Halmahera Mineral. Dimulai dari hasil kolaborasi perusahaan pertambangan Australia Newcrest Mining Ltd dan perusahaan Indonesia Antam, dan akhirnya PT Nusa Halmahera Mineral dibentuk pada tahun 94 silam. Jadi masih under Antam nih. Oke, selanjutnya kita masih bahas di sekitaran pertambangan ya. Ada ini, kita 4 proyek nih smelter andalan anggota Mine ID yang mempercepat hilirisasi. Nah, apa aja nih 4 proyek smelter yang dimaksud? Ternyata proyek-proyek ini adalah milik dari PT Antam, PTBA, dan TINS. Masing-masing anggota Mine ID ini tidak hanya menjalankan praktik pertambangan, namun juga mendorong percepatan hilirisasi. Sekarang kita ngomongin emiten yang berhubungan dengan batu bara ya, komoditi. Ada Golden Energy atau GEMS yang tata peluang ekspor batu bara ke India. Untuk diketahui, GEMS ini merupakan emiten batu bara dari grup Sinarmas. Dan untuk diketahui juga, Cina saat ini berencana membuka kembali impor batu bara dari Australia setelah dilarang selama 2 tahun. Sementara itu, pemerintah India dikabarkan bakal mengenjot pasukan untuk stok cadangan batubara nasionalnya dengan mengimpor sebagian batubara yang mereka konsumsi. Dan GEMS ini sudah mencatatkan penjualan ekspor sebesar 38% ke Cina dan 20% ke India hingga September 2022. Nah, sementara itu ekspor ke negara lain hanya 7%. Selanjutnya masih dari pertambangan ada TINS atau Timah Tbk yang melanjutkan eksplorasi di kuartal 4 tahun 2022
2022, Teens menghabiskan biaya 73,50 miliar. Untuk kegiatan eksplorasinya ini di laut berupa kegiatan pemboran rinci di perairan Bangka dan juga di perairan Kundur. Nah, untuk eksplorasi menggunakan 5 unit kapal dan 2 unit ponton. Untuk kegiatan eksplorasi di darat meliputi pemetaan, survei geomagnet, core logging, percontohan core, pengukuran grid bore, dan pemboran timah di Pulau Bangka dan beberapa daerah lain, dan semoga ini bisa menghasilkan kinerja laporan keuangan yang lebih bagus ya di kuartal 4. Nah, berikutnya kita ke konstruksi BUMN, ada WSKT ya. Lumayan nih, Waskita Karya mengantongi 15,7 triliun pembayaran termin Desember 2022. Semoga dana yang diperoleh ini bisa maksimal ya penggunaannya untuk benar-benar modal kerja ya. Nah, berikutnya ini ada FAST ya. Ini adalah emiten baru nih perusahaan pergudangan di mana telah menggelar book building hari ini, menawarkan 100 sampai 109 per lembar saham ya. Lagi-lagi di bawah 200 nih, bersaing nih. Untuk saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 700 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham, dan jumlah saham ini setara dengan 22,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Dalam prospektusnya, untuk calon emiten properti logistik atau pergudangan ini akan meraup dana sekitar 70 sampai 76,3 miliar. Dan juga lagi-lagi nih bersaing juga mengeluarkan saham waran ya, sebanyak-banyaknya 140 juta waran seri 1. Untuk rasionya 5 saham baru nanti memperoleh 1 waran ya, jadi 5:1. Dalam perhelatan ini, FAST akan dibantu oleh RDK Elite Sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi. Untuk jadwal listingnya nanti itu ya sekitar tanggal 30 Januari 2023. Dari properti kita ke emiten air atau Alto, di mana ini mereknya udah sering kita konsumsi mungkin ya, atau kita dengar ya, itu Total. Alto sudah PHK 145 karyawan, 300 lainnya pemotongan gaji hingga dirumahkan. Ini berita yang kurang sedap tentunya. Ya, dan Alto ini meraih laba bersih 3,89 miliar saja ya sampai kuartal 3 kemarin. Tapi itu pun jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, malah rugi tuh 6 miliar lebih. Dan ini berkat efektivitas yang dilakukan oleh perusahaan ya, yaitu tadi ini ada pemutusan hubungan kerja, ada juga yang dipotong gajinya, hasil nih akhirnya laba juga di kuartal 3 tahun ini. Laba naik memang karena dari penjualannya juga naik nih 21,83% senilai 323,01 miliar. Dan malahan di November kemarin itu melakukan penghentian kegiatan operasional salah satu pabriknya ya, dan juga melakukan PHK. Nah, untuk pabrik yang dihentikan itu posisinya ada di Sukabumi, Jawa Barat. Dan berikutnya kita ke keuangan nih, yang ada BRIS ya. Bank Syariah Indonesia BRIS tutup 2022 dengan pencatatan pembiayaan emas naik 29%. Untuk nominalnya mencapai 5,93 triliun. Wow, lumayan ya. Dengan dari emas aja nih, belum dari yang lain-lain nih. Masih di sektor keuangan ada leasing nih. Nah, perusahaan leasing yang bernama Devi ini sekarang di ujung delisting. Nah, Dana Supra atau Devi ini ingin beralih nih dari leasing ke bidang investasi. Nah, apakah setelah ini tidak jadi di delisting ya? Karena mungkin ada perbaikan kinerja nih setelah beralih ke model bisnisnya. Dan sebenarnya DSFI ini dia sudah mempunyai beberapa planning ya. Jadi kuartal 1 tuh akan seperti ini, kuartal 2 akan melakukan RQPS, kuartal ketiga akan mengurus izin kegiatan usaha baru dan seterusnya. Nah, semoga dengan ini kinerjanya semakin membaik ya, dan tentu saja bisa memperbaiki kinerjanya ke depan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.